Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Harani. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran intelijensia. Sebelum masuk ke materi, apa yang kalian ketahui tentang pengukuran intelijensia? Pengukuran intelijensia itu untuk menguji serta mengukur tingkat kecerdasan, mulai dari mengenali potensi, lalu kelebihan dan hingga kekurangan diri seseorang. Jika kita ingin mengukur suatu kecerdasan, maka kita harus memilih alat dalam pengukuran kecerdasan tersebut. Yang pertama ada validitas dan reliabilitas, kedua tujuan pengukuran, ketiga usia dalam tingkat pendidikan, keempat jenis kecerdasan yang ingin diukur, kelima waktu dan kemudahan dalam pengadministrasian. Contoh dari alat pengukuran kecerdasan yang pertama ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE dan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WICH. Kedua ada standar Binet Intelligence Scales. Ketiga ada Reference Progressive Measures. Keempat ada Culture File Intelligence Test Chief. Dan terakhir ada tes kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence. Contoh dari alat pengukuran kecerdasan yang pertama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE, yaitu tes mengukur untuk orang dewasa seperti kemampuan verbal, performa, dan memori. Kedua, Stanford Binet Intelligence Scale, itu tes untuk mengatur 5 aspek kognitif seperti penalaran, memori kerja, penalaran kuantitatif, pemahaman verbal, visual spasial, dan abstrak. Ketiga, reference progressive matrix untuk mengukur kecerdasan nonverbal seperti kemampuan untuk mengenali pola dan berpikir logis. Biasanya digunakan dalam situasi yang tidak memerlukan pemahaman dalam bahasa, sehingga sangat berguna dalam konteks lintas budaya. Yang keempat yaitu Kettle Culture Fire Intelligence Test atau CIF. Alat ini mengukur kecerdasan fluid atau kemampuan untuk memecahkan suatu masalah baru tanpa mengandalkan pengalaman sebelumnya. Yang kelima, tes kecerdasan emosional atau EQ. Alat pengukur yang digunakan adalah mengukur 4 bidang kecerdasan emosional seperti persepsi emosional, pemahaman emosi, fasilitasi emosi, dan pengelola emosi. Selanjutnya ada langkah-langkah proses dalam pengukuran intelijensi. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pengukuran, yaitu tetapkan dahulu dalam tujuan tes. Apakah untuk nilai potensi akademis? Kedua, interpretasi hasil, yaitu pilih teks yang sesuai dengan konteks, usia, dan tujuan pengukuran. Ketiga, pilih tes yang tepat. Kalian bisa konsultasi dengan psikolog atau profesional berlisensi untuk mendapatkan interpretasi hasil valid dan menyeluruh. Yang terakhir, tindak lanjut. Berdasarkan hasil-hasil tes yang tadi, kalian buat rencana tindak lanjut yang sesuai dalam bentuk pelatihan, dukungan pendidikan, atau pengembangan lebih lanjut.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.